Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea dengan NIM 151422170. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya dalam membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran dengan dosen penempuh Bapak Rustam Ibisain MPD. Dalam video ini, saya akan membahas tentang bahan pembelajaran video. Pengertian media pembelajaran video. Video pembelajaran adalah media untuk mentransfer pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bagian dari proses belajar, lebih interaktif dan lebih spesifik dari sebuah buku atau kuliah. Tutorial berusaha untuk mengajar dengan contoh dan memberikan informasi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Menurut Cevi Riana, media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Video merupakan bahan pembelajaran tampak dengar atau audiovisual yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran. Dikatakan tampak dengar karena unsur dengar atau audio dan unsur visual atau video dapat disajikan serentak. Video yaitu bahan pembelajaran yang dikemas melalui pita video dan dapat dilihat melalui video atau VCD player yang dihubungkan ke monitor televisi. Menurut Sungkono 2003, media video pembelajaran dapat digolongkan ke dalam jenis media audiovisual (AIVS) atau AVA, atau media yang dapat dilihat dan didengar. Biasanya media ini disimpan dalam bentuk piringan atau pita. Media VCD adalah media dengan sistem penyimpanan dan perekam video di mana signal audio visual direkam pada disk plastik, bukan pada pita magnetik. Unsur-unsur media pembelajaran. Yang pertama, teks. Teks terdiri dari unit-unit bahasa dalam penggunaannya. Unit-unit bahasa tersebut adalah merupakan unit gramatikal seperti klausa atau kalimat, namun tidak pula didefinisikan berdasarkan ukuran panjang kalimatnya. Teks terkadang pula digambarkan sebagai sejenis kalimat yang super, yaitu sebuah unit gramatikal yang lebih panjang daripada sebuah kalimat yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi, sebuah teks terdiri dari beberapa kalimat hingga hal itulah yang membedakannya dengan pengertian kalimat tunggal. Selain itu, sebuah teks diangkat sebagai unit semantik, yaitu unit bahasa yang berhubungan dengan bentuk maknanya. Dengan demikian, teks itu adalah realisasinya berhubungan dengan klausa, yaitu satuan bahasa yang terdiri atas subjek dan predikat, dan apabila diberi intonasi final akan menjadi sebuah kalimat. Yang kedua, gambar atau image. Gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Sering dikatakan bahwa sebuah gambar mampu menyampaikan 1000 kata, tapi itu hanya berlaku ketika kita bisa menampilkan gambar yang diinginkan saat kita memerlukannya. Gambar juga berfungsi sebagai icon yang bisa dipaku dengan teks, menunjukkan berbagai opsi yang bisa dipilih, atau gambar bisa muncul full screen menggantikan teks, tapi memiliki bagian-bagian tertentu yang berfungsi sebagai pemicu yang bila diklik akan menampilkan objek atau event multimedia lain. Yang ketiga, suara atau audio. Pengertian suara atau audio menurut Suryanto 2003 adalah sesuatu yang disebabkan perubahan tekanan udara yang menjangkau gendang telinga manusia. Audio terdiri dari beberapa jenis, yaitu waveform, audio form, DAC, format MIDI, audio CD, MP3. Yang keempat, animasi. Pemakaian animasi dalam komputer telah dimulai dengan ditemukannya software komputer yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan seperti melakukan ilustrasi di komputer serta membuat perubahan antara gambar satu ke gambar berikutnya, sehingga dapat terbentuk satu gabungan yang utuh.
Karakteristik media pembelajaran video. Menurut Cepiriana, untuk menghasilkan video pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi dan efektivitas penggunaannya, maka pengembangan video pembelajaran harus memperhatikan karakteristik dan kriterianya. Karakteristik video pembelajaran yang pertama, clarity of message atau kejelasan pesan. Dengan media video, siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh, sehingga dengan sendirinya informasi akan tersimpan dalam memori jangka panjang dan bersifat retensi. Yang kedua, stand alone atau berdiri sendiri. Video yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang ketiga, user friendly atau bersahabat atau akrab dengan pemakainya. Media video menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan menggunakan bahasa yang umum. Paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon mengakses sesuai dengan keinginan. Yang keempat, representasi isi. Materi harus benar-benar representatif, misalnya materi simulasi atau demonstrasi. Pada dasarnya, materi pelajaran baik sosial maupun sains dapat dibuat menjadi video atau media video. Yang kelima, visualisasi dengan media. Materi dikemas secara multimedia, terdapat di dalamnya teks, animasi, sound, dan video sesuai tuntutan materi. Materi-materi yang digunakan bersifat aplikatif, berproses, sulit terjangkau, berbahaya apabila langsung dipraktikkan, memiliki tingkat keakurasian tinggi. Yang keenam, menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Tampilan berupa grafis, media video dibuat dengan teknologi rekayasa digital dengan resolusi tinggi tetapi support untuk setiap stage sistem komputer. Yang ketujuh, dapat digunakan secara klasikal atau individual. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran video. Kelebihan media video pembelajaran yang pertama, mengatasi jarak dan waktu. Yang kedua, mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara realistis dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, dapat membawa sistem berpetualang dari negara satu ke negara lain dan dari masa yang satu ke masa yang lain. Yang keempat, dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan. Yang kelima, pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat. Yang keenam, mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa. Yang ketujuh, mengembangkan imajinasi. Yang kedelapan, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih realistis. Yang kesembilan, mampu berperan sebagai media utama untuk mendokumentasikan realitas sosial yang akan dibedah di dalam kelas. Yang terakhir, mampu berperan sebagai storyteller yang dapat memancing kreativitas peserta didik dalam mengekspresikan gagasannya. Kekurangan media video pembelajaran. Yang pertama, sebagaimana media audio visual yang lain, video terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangan materi tersebut. Yang kedua, pemanfaatan media ini juga terkesan memakan biaya yang tidak murah. Yang ketiga, penayangannya juga terkait peralatan lain seperti video player, layar bagi kelas besar, beserta LCD, dan lainnya. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai bahan pembelajaran video. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.